Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Arifianto dengan NIM 23 10 30 11 026. Di sini saya akan mempresentasikan analisis jurnal refrigeran. Langsung saja. Untuk outline: 1. Pendahuluan, 2. Jurnal, klasifikasi, 4. Perbandingan, 5. Research gap, 6. Studi kasus, dan 7. Kesimpulan. Pendahuluan. 1. Latar belakang sistem refrigerasi dan heating, ventilation and air conditioning (HVAC) memiliki peran penting dalam berbagai sektor, mulai dari rumah tangga, komersial, hingga industri. Kinerja sistem ini sangat dipengaruhi oleh jenis refrigeran yang digunakan sebagai fluida kerja dalam proses perpindahan panas. Untuk yang kedua, tujuan menganalisis performa refrigeran ramah lingkungan khusus R290 dan CO2 pada sistem refrigeran, membandingkan karakteristik kedua refrigeran berdasarkan efisiensi, dampak lingkungan, dan aspek teknisi. Yang ketiga, ruang lingkup berfokus pada aspek energi, eksergi, ekonomi, dan lingkungan dari sistem ORC dan pompa kalor fleksibel. Untuk jurnal yang direview, jurnal 1, judul Review of High Carbon Refrigerant Drop-in Alternatives to High GWP Refrigerant R290 tahun 2023. Fokus penelitian menganalisis evaluasi R290 sebagai pengganti refrigeran GWP tinggi, analisis performa dan dampak lingkungan. Untuk jurnal yang kedua, Refrigerant Charge Estimation Method based on data matrix hybrid driven model for trucks critical CO2 heat pump system untuk tahunnya 2024. Fokus penelitian menganalisis estimasi charge refrigeran, diagnosis kesalahan sistem CO2 heat pump. Klasifikasi jurnal. Jurnal ke-1, jenis refrigeran alami CO2 R744, R290, propana, sintetis HFC, HCFC, HFO. Skala aplikasi: rumah tangga, AC kulkas, komersial, chiller, supermarket, industri, heat pump, refrigerasi besar. Metode penelitian jurnal ke-1, review literatur. Untuk jurnal kedua, model hybrid, eksperimen tambah simulasi atau data. Analisis perbandingan efisiensi COP dan performa sistem. Efisiensi COP R290 propana memiliki COP tinggi, lebih hemat energi pada sistem konvensional. Untuk CO2 R744 COP baik namun tergantung pada kondisi operasi, kritikal, lebih optimal pada suhu lingkungan tertentu. Dampak lingkungan R290 GWP sangat rendah, kurang lebih 3, tidak merusak ozon, ODP 0. Untuk CO2 GWP sangat rendah, ramah lingkungan, tekanan dan kondisi operasi. R290 tekanan kerja relatif rendah. Yang kedua, sistem lebih stabil dan mudah dioperasikan. Untuk CO2 tekanan sangat tinggi, membutuhkan desain sistem yang khusus. Studi kasus. Untuk jurnal ke-1, kelebihannya COP lebih tinggi, lebih hemat energi, GWP sangat rendah, ramah lingkungan, dapat digunakan dan tanpa modifikasi besar, biaya operasional lebih rendah. Kekurangan: mudah terbakar, flammable, membutuhkan sistem keamanan tambahan, tidak semua sistem cocok tanpa modifikasi. Untuk jurnal yang kedua, kelebihan: akurasi tinggi dalam estimasi charge, meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem, cocok untuk sistem modern, smart HVAC. Untuk kekurangannya, sistem kompleks, membutuhkan data dan sensor yang banyak. Studi kasus. Ringkasan hasil analisis: R290 dan CO2 merupakan alternatif refrigeran ramah lingkungan dan GWP yang sangat rendah. R290 memiliki keunggulan pada efisiensi, COP tinggi, dan kemudahan penerapan drop-in reclaimment. CO2 unggul pada aspek keamanan, tidak mudah terbakar, dan cocok untuk sistem modern. Airflow sistem sangat dipengaruhi oleh jumlah cat refrigeran. R290 lebih cocok untuk aplikasi sederhana rumah tangga, sedangkan CO2 untuk sistem kompleks heat pump industri.
Metode hybrid atau data plus fisika terbukti meningkatkan akurasi estimasi dan kontrol sistem. Rekomendasi untuk nomor 1, penggunaan refrigeran. Gunakan R210 untuk aplikasi rumah tangga dan sistem sederhana karena efisiensi tinggi. Gunakan CO2 R744 untuk sistem modern seperti hand pump dan aplikasi skala besar. Untuk kedua, aspek keamanan. Terapkan standar keamanan ketat pada penggunaan R290 karena flammable. Lakukan desain sistem yang sesuai untuk tekanan tinggi pada CO2. Untuk nomor 3, pengembangan teknologi. Studi keamanan penggunaan R290 dalam berbagai kondisi, pengembangan sistem CO2 yang lebih sederhana dan efisiensi. Pengujian pada kondisi operasi nyata, real condition. Untuk yang keempat, penelitian lanjutan. Studi keamanan penggunaan R290 dalam berbagai kondisi, pengembangan sistem CO2 yang lebih sederhana dan efisiensi. Pengujian pada kondisi operasi nyata, real condition. Sekian dari saya. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan atau tidak mengenakan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.